Selamat datang di Deep Dive kita. Kali ini langsung saja ya kita bahas isu yang lagi hangat, polemik nasab Ba'alawi atau habaib. Ya, ini isu yang cukup kompleks ya. Betul. Dan sumber-sumber yang Anda berikan ini membawa kita ke pertanyaan mendasar nih. Gimana sih kita menyeimbangkan husnuzon atau prasangka baik dengan tradisi yang sudah lama ada? Yang disebut syuhroh itu ya. Nah, itu dia. Gimana menyeimbangkannya kalau dihadapkan pada bukti-bukti yang kelihatannya menuntut pembuktian lebih pasti, dalil qot'i gitu. Tepat. Itu intinya. Sumber-sumber ini kan mencakup banyak hal ya. Ada kajian fik, ada analisis sejarah, bahkan sampai temuan sains modern seperti DNA. Oke, jadi misi kita di sini kita coba bedah argumen utama dari kedua sisi ya. Terus kita pahami prinsip Islam yang relevan dan implikasinya apa buat Anda semua. Mari kita lihat sama-sama. Ini menyentuh soal tradisi, otoritas keagamaan, dan juga pencarian kebenaran dalam Islam itu sendiri. Sip. Kita mulai dari klaim tradisionalnya dulu deh, yang udah umum kita dengar. Nasab Ba'alawi ini kan secara turun-temurun diyakini nyambung ke Nabi Muhammad SAW. Betul, melalui Sayyid Ahmad Al-Muhajir, lalu cucunya Alawi bin Ubaidillah. Nah, klaim ini kan terima luas ya, berabad-abad. Istilahnya tadi syuhrah wal istifadah. Didukung banyak ulama juga, terus ada catatan-catatan seperti Samsyal Dhaghirah. Iya, syuhroh atau penerimaan luas itu fakta sejarah. Tidak bisa dipungkiri. Tapi, disinilah sumber-sumber Anda mulai menyajikan sisi kritisnya. Gimana tuh? Misalnya, penelitian yang belakangan ini cukup ramai, yang dipelopori Kiai Imaduddin. Beliau menyoroti satu temuan yang cukup signifikan. Apa itu? Ayah dari Alawi. Ternyata nama ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab nasab primer. Kitab rujukan utama dari abad ke-3 sampai abad ke-9 Hijriyah gitu. Oh ya, kitab primer seperti apa contohnya? Iya, kayak Tahzibul Ansab karya Al-Ubaidili atau Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Fakhruddin Ar-Razi. Nama Ubaidillah bin Ahmad itu tidak tercatat di sana. Baru muncul di kitab-kitab yang jauh lebih kemudian. Wah, berarti ada jeda dong. Jeda waktu yang panjang banget dalam pencatatan silsilahnya. Ini yang disebut inkitur riwayat itu bukan sih? Terputusnya sanad riwayat? Tepat sekali. Ketiadaan nama sepenting itu di sumber-sumber awal, ini kan menimbulkan pertanyaan serius ya, soal kesinambungan riwayatnya. Belum lagi, ada temuan dari filologi. Filologi? Studi naskah kuno itu ya? Iya, sumber Anda juga menyinggung itu. Ada inkonsistensi tekstual. Misalnya, di beberapa manuskrip yang tertulis bukan Ubaidillah, tapi Abdullah. Beda kan? Jauh bedanya. Terus, bahkan julukan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa itu sendiri pun ada perdebatan berdasarkan catatan sejarah lain. Jadi bukan cuma soal satu nama. Jadi ada beberapa titik keraguan ya, dari sisi teks dan catatan sejarah awalnya. Oke. Nah, terus gimana dengan bukti ilmiah? Tadi disebut ada DNA juga. Nah, ini lapisan lain lagi yang bikin diskusi ini makin multidimensi. Analisis YDNA. Ini kan melacak garis keturunan dari pihak ayah. Iya. Hasil riset genetika menunjukkan suku Nabi Bani Quraisy itu mayoritas punya penanda genetik yang namanya haplogroup J1. Ini umum di populasi Arab, terutama di Semenanjung Arab. Oke, J1 ya untuk Quraisy. Terus? Nah, sumber Anda mencatat hasil tes DNA pada sebagian individu Ba'alawi yang dites itu menunjukkan haplogroup yang berbeda. Ada yang G misalnya. G. Beda dong sama J1? Beda. Haplogroup G itu asal-usulnya lebih sering dikaitkan sama wilayah Kaukasus, Anatolia, bukan Arab. Ada juga yang dites hasilnya A atau C, yang lebih ke Afrika atau Asia Timur. Wah, jauh ya bedanya secara geografis asal-usulnya? Iya. Nah, perbedaan mendasar ini, dari kacamata biologis, dianggap oleh sebagian pihak sebagai, itu tadi, dalil qot'i, bukti definitif yang secara biologis paternal dari sisi ayah tidak nyambung ke J1. Wow, ini jadi kompleks ya, ada sejarah, teks, sekarang sains. Terus gimana fik Islam memandang ini semua? Kita kan diajarin husnuzon, prasangka baik, itu penting. Betul sekali. Husnuzon itu akhlak yang sangat mulia dan dianjurkan. Tapi, sumber Anda mengingatkan kita pada kaidah fikih usul untuk menetapkan fakta hukum yang krusial. Seperti nasab ini ya?
Kan penting buat warisan, nikah, wali. Tepat. Untuk hal-hal sepenting itu, fiqh mengutamakan dalil qot'i, bukti yang pasti dan meyakinkan, di atas dalil zonni, bukti yang sifatnya dugaan, spekulatif, atau probabilistik. Termasuk syuhroh tadi, kalau ada bukti lain yang lebih kuat. Nah, syuhroh atau popularitas itu memang punya kekuatan dalam fiqh. Tapi statusnya bisa turun jadi zonni jika ada bukti primer dari kitab awal yang menyanggahnya. Atau ada dalil qot'i, seperti temuan ilmiah yang membantahnya secara definitif. Ada hierarki bukti gitu. Oh, jadi fiqh punya mekanisme prioritas bukti ya? Iya, dan ini relevan dengan sikap ulama kontemporer dan lembaga fiqh. Seperti yang dikutip sumber Anda, umumnya mereka menerima tes DNA sebagai alat bukti yang kuat, terutama untuk nafyun nasab. Nafyun nasab, maksudnya? Untuk menyangkal atau menafikan adanya hubungan nasab. Jadi, kalau hasil DNA secara definitif menunjukkan tidak ada hubungan biologis paternal, itu dianggap bukti yang sangat kuat untuk menafikan klaim nasab. Tapi kalau untuk menetapkan nasab gimana? Apa cukup DNA saja? Nah, kalau untuk menetapkan nasab hanya berdasarkan DNA, biasanya lebih hati-hati. Perlu didukung bukti syar'i lain, seperti ikrar, pengakuan, atau bukti pernikahan yang sah. Jadi, DNA lebih kuat untuk menafikan daripada menetapkan secara mandiri. Oke, paham. Jadi ini semua membawa kita ke pertanyaan inti ya. Apa artinya polemik ini buat Anda, para pendengar? Iya, jelas ini jadi pelajaran penting ya, tentang bagaimana kita perlu bersikap kritis, melakukan tahqiq, verifikasi saat mengevaluasi klaim sejarah. Bahkan klaim yang sudah sangat mapan sekalipun ketika ada bukti-bukti baru yang muncul. Jadi menyeimbangkan antara hormat pada tradisi dengan kewajiban mencari kebenaran itu ya? Betul. Dan satu lagi yang sangat ditekankan di sumber-sumber Anda, jangan sampai lupa esensi ajaran Islam. Kemuliaan hakiki itu kan letaknya pada takwa, ketakwaan individu di hadapan Allah, bukan semata-mata pada garis keturunan. Benar banget. Penting itu diingat. Makanya, di tengah perdebatan faktual ini, menjaga persatuan, ukhuwah Islamiyah, itu wajib. Diskusi boleh. Beda pendapat soal fakta sejarah itu biasa, tapi harus tetap dengan adab, hindari perpecahan, hindari saling mencela. Fokusnya harus kembali ke nilai-nilai inti agama. Oke, jadi kesimpulannya kita lihat ada semacam tegangan ya di sini. Antara klaim nasab yang diterima secara tradisional, yang didukung syuhro dan catatan-catatan belakangan, Berhadapan dengan temuan-temuan kritis dari naskah-naskah primer yang lebih tua, dari kajian filologi, dan juga dari data DNA yang sifatnya dianggap qot'i atau definitif oleh sebagian pihak. dan prinsip fiqh seperti tadi dijelaskan cenderung mengedepankan bukti definitif untuk penetapan fakta hukum yang krusial seperti nasab. Betul. Tentu, diskusi ini masih akan terus bergulir ya di masyarakat, masih panjang perjalanannya. Tentu. Mungkin, sebagai penutup, ada pertanyaan reflektif yang bisa Anda renungkan dari paparan sumber-sumber ini. Apa itu? Mengingat Islam sangat menekankan pencarian kebenaran, tahqiq, dan juga memberikan bobot lebih pada dalil qot'i dalam urusan penting. Nah, pertanyaannya, bagaimana sebaiknya sebuah komunitas muslim menyikapi temuan-temuan baru, entah dari sejarah atau sains, yang secara signifikan menantang narasi tradisional yang selama ini dihormati? Bagaimana menyeimbangkannya, sambil tetap kokoh menjaga nilai persatuan, ukhuwah, dan fokus pada takwa sebagai ukuran kemuliaan sejati? Pertanyaan yang dalam dan relevan untuk kita semua renungkan. Terima kasih banyak sudah berbagi hasil deep dive dari sumber-sumber ini. Sama-sama. Semoga pembedahan kita kali ini memberikan perspektif yang berharga dan bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa di deep dive berikutnya.